Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang cara memandikan mayat. Kemarin kita membahas keutamaan orang yang memandikan mayat, ya. Paling bagus, paling baik, paling utama, ya. Itu kan. Di antaranya laki-laki dengan laki-laki lagi atau ahli asobah, ya. Kemudian sahabat yang terdekatnya. Jadi urutannya yang kemarin ada berapa? Ada kalau laki-laki ada 4 ya. Ya kan? 1 kaum laki-laki dari ahli asobah, ya. Seperti anak laki-lakinya, nah itu utama. 2 sahabat terdekatnya. 3 pengurus setempat atau orang yang diberikan perwakilan, ya, semisal kiai atau ustadz, atau kalau di Bangka bahasanya mudim, ya, gitu kan. Nah, ada jadi masalah. Terus kalau perempuan, yang pertama adalah kaum perempuan yang dianggap semahram, gitu kan, 1 mahram. Kedua, ya, sahabat perempuan yang dekat dengan mayat. Ketiga adalah kaum perempuan, ya, yang lain. 4 suaminya. Yang terakhir adalah kaum laki-laki yang semahram, boleh. Jika mayatnya anak-anak, ya, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak nih, ya, maka siapa saja boleh untuk memandikannya, boleh, ya. Yang penting mengetahui cara-cara secara fikih. Jangan orang dek tahu kisah. Jangan orang bodoh, awam, tapi harus tahu setidaknya, ya, cara memandiin mayit. Yang berpengalaman bagusnya kan, yang sudah biasa. Urutan-urutan di atas harus mengetahui ilmu tentang jenazah, ya, atau cara mengurus mayit harus tahu itu, ya. Lanjut, ya, selanjutnya ini kan masih ngemandiin si mayat, ya. Urut perut si mayat secara perlahan, jangan pakai pentung. Perlahan-lahan, pakai perasaan, ya. Dan tidak berlebihan. Apa tujuannya? Dengan tujuan supaya sisa-sisa makanan yang masih mengendap di dalamnya bisa keluar, ya. Itu tujuannya, ya. Jadi diurut sedikit-sedikit, ya, kalau ada makan-makan tersisa bisa keluar, gitu, ya. Itu cara ngurus mayat, ya. Kemudian selanjutnya dibersihkan duburnya, lubang duburnya dibersihkan. Biasa pakai apa di sini? Pakai tangannya pakai ini, ya, lapes, ya. Lapes apa di sini biasa? Aunya kan emaknya tukang urus. Pakai lamak, pakai kain, ya. Pakai kain. Nah, pakai lapes lah. Hati-hati tapi, ya. Santai aja dulu, jangan pakai tenaga dalam. Mentang-mentang apa adanya dulunya pernah nyakitin, inilah kesempatan, dendam, beranilah mati, ya, hidup dia berani, gitu kan. Itu cara ngurus mayat harus tahu, ya. Jangan sampai orang tua meninggal yang ngurus orang lain, ya. Kewajiban anaknya, ya, mulai daripada nanti pertama sakarat anaknya hadir, ya, talkinin, ya, jangan sampai akhir kalamnya dek karuan, ya, minimal la ilaha illallah, Allah atau la ilaha illallah, ya. Kemudian yang ngurus juga anak-anaknya, ya, mulai dari ngemandiin, cara ngemandiin, makanya harus belajar supaya tahu cara ngemandiin pak kita lu kali, jangan, ya, lu kali orang tua kita, ya. Cara ngemandiin, cara nyolatin harus tahu, dan cara menguburkan. Ini anak punya gelar, ya, DR, doktor, ya, punya gelar lagi SSSSSOS, ya, gelar doktor, S3, S Mambo, S Cilok, ya, ya kan. Ngurus pak gede tahu, ngurus pak meninggal meninggal dunia nggak tahu, nyolatin mayit nggak tahu, gelar aja sepanjang. Bagusnya semuanya harus
Karena kita nih hidup di dunia, silakan punya gelar apapun boleh ya. Sampai S3, sampai S cincin, S cilok, terserah ya. Tapi karena hidup kita di akhirat juga akan hidup, belajar ilmu akhiratnya ya. Sungguh rugi orang tua yang menyekolahkan anak tinggi, tapi ketika orang tuanya mati yang jadi imam orang lain. Rugi itu ya. Apa arti sebuah kebahagiaan gitu ya, bila ketika mati aja orang lain yang ngurus gitu kan, anaknya dong ya. Kita dimandiin orang tua setiap hari dulu, ketika bayi berapa kali nggak terhitung. Ini giliran orang tua mati ya, sekali ngemandiin aja nggak mau, dengan alasan nggak sempet, nggak bisa pulang. Ini anak luar biadab ya, terkutuk, dosa besar itu ya. Alasan pekerjaan ini, pekerjaan itu ya, suruh ngemandiin, nyuruh orang lain. Anaknya sendiri belajar ya. Sebenarnya sih kembali ke orang tua, kenapa nggak diajarin ilmu agama dulunya ya, langsung kuliah sampai setinggi-tinggi tapi ajaran agamanya enggak. Harus minimal seimbang ya. Jadi ilmu dunianya hebat, ilmu akhiratnya bagus gitu kan. Jadi seimbang, tahu gitu kan. Baca Qur'annya bagus, bahkan tahfidz, gelarnya doktor ya, profesor, nah itu lebih hebat lagi gitu ya. Jangan seperti itu ya. Silakan anak kita nanti, kalian mau sekolah tinggi boleh, tapi ilmu agama juga jangan dicuekin. Pelajari ya. Jangan sampai kita nggak tahu cara ya ngurus jenazah, ngurus mayit. Harus tahu, harus paham. Bukan hanya tahu, harus memahaminya ya. Makanya belajar. Itu kelima ya, urut sedikit ya, perlahan-lahan, tidak berlebihan, supaya makanan apa yang ada di dalam perut mayit bisa keluar ya. Kalau ada yang sisa-sisa makanan ya. Kemudian seterusnya adalah bersihkan kubulnya, kubul ya, duburnya, lubang kubul dan lubang duburnya dibersihkan ya. Yang keenam, bersihkan kotoran-kotoran yang lain, bersihkan ya. Terutama najis-najis yang masih menempel di badannya. Contoh misalnya ada darah, bersihkan dulu ya. Bersihkan ya. Gitu. Kemudian atau segala sesuatu yang akan menghalangi sampainya air ke kulit. Semuanya dibersihkan tanpa meninggalkan bekas, kecuali yang dianggap susah. Contoh misalnya mayit itu matinya sedang ngecat rumah, cat minyak gitu kan, itu kan susah gitu kan. Maksudnya dibersihkan dulu, pakai minyak tanah dulu kan, bisa pakai lap ya, pakai apa, tisu kan, celup ke minyak tanah, dibersihin dulu ya. Atau misalnya mayitnya tengah maklum tukang buah-buahan, tengah meli cempedak ya, atau meli nangka, mati jatuh dari pohon, banyak getah nangka. Nah, sebelum dimandiin bersihkan dulu getah nangkanya ya, getah cempedaknya, karena getah itu menghalangi air datangnya ke kulit. Jadi tidak sah jadi mandinya nanti kalau ada getahnya dibersihkan dulu ya, apalagi sudah getah karet gitu kan. Atau misalnya sedang belajar kena tipek ya, itu ketika mandiin mayit dibersihkan dulu hal-hal yang menghalangi air datangnya ke kulit, dibersihkan ya gitu. Kecuali yang susah, yang sulit ya. Contoh super glue gitu ya, lem besi gitu. Apa Alteco ya, kayak Alteco, itu mah Alteco nama merek. Lem Korea misalkan. Itu kan kalau kena tangan leket susah. Harus pakai kerik, pakai pisau. Nggak mungkin kan, luka. Nah, ketika itu susah deh jadi masalah ya. Itu kan susah, madorot, adorot tubil madorot ya. Jadi masalah kalau susah sulit ya. Pakai minyak tanah nggak hilang itu Alteco itu ya. Ada caranya, tapi nggak tahu ya. Ada cara menghilangkannya tapi nggak tahu caranya gitu kan. Yang selanjutnya sudah dibersihkan kotoran-kotoran, terutama najis-najis yang menempel di badannya ya, atau segala sesuatu yang menghalangi datangnya air ke kulit.
Nah, sudah itu baru selanjutnya si mayat sunat diwudukan ya, secara sempurna ya, seperti halnya orang biasa hidup ya, diwuduin ya. Diwuduin biasa kan. Sebenarnya ngewuduin itu sebenarnya kalau mayatnya bisa wudu sendiri, yang paling utama ya mayat sendiri yang wudu ya kan. Tapi nakutkan ini ada kemungkinan kan dengan karomah misalkan dengan maunah bisa mayitnya wudu dulu, sudah wudu mati lagi. Tapi nadiron jarang gitu ya, ini mengelamun aja. Andai ada mayit bisa ngewudu sendiri, gak jadi masalah, suruh wudu dulu ya, gitu kan. Nah, sudah itu diwuduin si mayitnya secara sempurna ya. Nah, diwuduin, sunat diwuduin ya secara sempurna seperti halnya orang hidup ya. Adapun lafaz yang wajib niatkan oleh orang yang mewudukan ya. Niat itu dalam hati ini ngebantu aja gitu ya supaya konsen ya. Boleh dalam hati aja ya. Niat itu kan dalam hati ya. Wa talafudu, adapun mengucapkannya itu adalah dianjurkan supaya membantu hati supaya konsen untuk niatnya. Biasa kalau kita pakai lafaz kan, nawaitu ada al-wudu'i ya. Nawaitu ada al-wudu'i an hadal mayyitati kalau perempuan, kalau laki-laki anhada, kalau perempuan anhadihil ya. Harus tahu ya. Kalau mayitnya laki-laki, nawaitu ada al-wudu'i an hadal mayyiti sunnatalillahi ta'ala. Kalau mayitnya perempuan ya, nawaitu ada al-wudu'i an hadihil mayyitati sunnatalillahi ta'ala. Kalau anak-anak, nah, masih ingat gak? Nawaitu ada al-wudu'i an hada mayyitati tipli. Kalau laki-laki, anak laki-laki. Kalau anak perempuan, mahadihil maitatit tiplati ya, dihafal coba ya. Cukup dalam hati ya. Sejaku aku niat melaksanakan wudhu dari mayat ini sunat karena Allah Ta'ala ya. Itu caranya mudah dong ya. Praktek nanti, prakteknya harus praktek ya. Kita manggil Kak Majid ya, kita praktek langsung. Nah, siapa yang mau jadi mayit? Yang jarang-jarang ngaji jadi mayit ya. Atau kadang ngaji kadang deh ya. Gitu kan. Yang nakal-nakal jadi mayit, gitu kan. Kita praktek kalau sudah tamat ya. Nah, basing lah ya. Sudah diwuduin, selanjutnya kalau sudah diwuduin si mayitnya ya, kepala mayit disiram air yang sudah tersedia sambil membaca niat memandikan ya di dalam hatinya. Contoh, nawaitu ada al-gusli, nawaitu ada al-gusli an hadal mayyiti fardo lillahi ta'ala. Aku niat melaksanakan mandi dari mayit ini karena Allah Ta'ala ya. Ini kalau mayitnya laki. Kalau perempuan misalnya ibu kita, nawaitu adal gusli an hadil mayyitati fardo lillahi ta'ala. Paham? Ingat ya, wudu ya, ingat wudu mayat hukumnya sunat gitu ya. Awas, perhatikan, wudu mayat hukumnya sunat, tapi niatnya dihukumi wajib. Sebaliknya, mandi untuk mayat dihukumi wajib ya. Wajib hukumnya mandi mayat tuh, tapi niatnya dihukumi sunat. Nah, gitu kan. Dan dalam aturan lafaz niatnya dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu wudu itu sunat, berarti sunatan lillahi ta'ala, dan mandi wajib berarti fardhu lillahi ta'ala. Nah gitu ya, harus dipikirkan, pahami ya, pelajari lagi, tolaah lagi pelajaran yang sebelum-sebelumnya ya. Ya sudah gitu, sudah diniatin memandikan si mayit ya. Siraman ini harus dilakukan secara tertib dan merata ya. Tertib, berurutan, merata ya.
dengan ketentuan pertama-tama anggota yang disiramnya adalah belahan badan mayit sebelah kanan. Ya, sebelah kanan dulu. Ngobrol terus. Ya. Ini masuk ininya. Masuk video, nggak malu ya. Nah, gitu ya. Jadi belahan yang sebelah kanan dulu ya. Sama kita mandi hadas di ketika hidup ya. Di ketika mandi hadas besar, sunatnya sebelah kanan dulu kan? Tayamun istilah bahasa Arabnya. Sebelah kanan dulu ya. Gitu kan? Kemudian selanjutnya kiri, kanan dulu disiram, kemudian kiri ya. Dan kanan dan kiri badan belakang mayat. Nah, udah gitu kan? Itu yang paling bagus ya. Ini kan yang sempurna. Nah, sebelum dilanjutkan ke tahapan penyiraman, badan si mayit terlebih dahulu digosok dengan menggunakan air yang dicampur sabun. Digosok ya. Digosok-gosok, dalku kalau bahasa Arabnya. Digosok-gosok yang dapat memudahkan daki-dakinya bisa bersih gitu kan. Dan gosok hingga bersih. Digosok. Ada kan untuk alat untuk menggosoknya itu ya. Jangan pakai sikat kawat. Ngelos mayitnya. Apalagi sikat loser. Kalau bahasa Sunda katel gitu ya. Ada kan gosok mayit pakai sikat katel. Mentang-mentang misalnya nakal mayitnya dulu, jangan ya. Ada aja kan alatnya ya. Pakai yang lembut-lembut bagus gitu kan. Sudah gitu kan. Yang dakinya bersih, gosok sampai bersih. Setelah daki-dakinya bersih ya, maka lanjut ke tahap penyiraman yang kedua dan ketiga dan seterusnya dengan ketertiban seperti nomor 8 tadi ya. Kepala mayat disiram air yang sudah tersedia dulu kan, dari kepala mayat dulu ya, nomor 8 tadi. 10. Setelah memandikan dianggap sempurna, yakinlah ini sudah sempurna nih ya memandikannya. Selanjutnya keringkan seluruh badannya dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki ya, dengan semacam handuk atau semisalnya, pakai blower misalnya. Tapi jangan diopen ya. Ngapa diopen mayat supaya cepet kering? Nggak boleh. Masak ntar mayatnya gitu ya. Gitu. Jadi semisal handuk ya atau semisalnya, sampai tidak tersisa lagi percak-percik air sedikit pun di lekuk-lekuk badannya sampai kering ya. Kemudian sisir rambutnya hingga rapih, si mayatnya disisir ya. Jika ternyata mayatnya perempuan, maka sisir rambutnya dengan diuntun rapih 3 cabang. Apa bahasa sini? Oh, diselampet ya. Diuntun kalau bahasa kami. Kalau bahasa Sunda diuntun gitu. Bahasa sini selampet ya. Nah, 3 cabang. Nah, gitu bagusnya ya. Hati-hati ya. Harus bisa kamu ya. Wayu gagiksalu sa'ruhu. Dan disisir rambutnya hingga rapih ya. Disisir. Tapi jangan pakai jas, pakai dasi mayatnya. Jangan sama kayak tetangga sebelah, suruh duduk aja. Gitu kan, seminggu belum dikubur-kubur. Pakai apa namanya? Formalin ya. Jangan, kita nggak boleh. Bagi umat Islam sunat ya, disegerakan mengubur mayat ya. Mengubur jenazah. Yang sunat disegerakan dalam Islam itu ada 3. 1, membayar hutang. Sunat disegerakan, jangan nanti rumah terbeli, motor kebeli, hutang udah dibayar-bayar ya. Kedua, ngawinin anak gadis ya. Itu sunat disegerakan kalau sudah mau dan ada calonnya gitu kan. Ya kan. Jadi percuma disegerakan kalau nggak ada calonnya. Apa kayak kambing calonnya? Nggak mungkin kan. Nah, dan juga gadisnya sudah siap mau kawin. Oh, lah siap tapi calonnya belum ada kan? Cari, jemputlah ya.
gitu kan. Yang ketiga adalah mengurus mayit atau menguburkan mayit, diurus ya. Yang disebut mengurus mayit itu adalah memandikan, menyolatkan, menguburkannya. Itu sunat disegerakan mengurus mayit atau menguburkan mayit ya. Itu sunat, jangan nungguin. Kenapa belum dikuburkan, saudaraku? Masih nungguin itu anaknya sedang tugas di Israel. Masih perang gitu kayak orang Israel. Ya kapan gitu kan transit seentah ya di Singapura. Ya kan? Perjalanan dari Mekah ke Indonesia aja 9 jam. Belum lagi transit ya. Naik pesawat murah lagi. Tak berapa hari. Gitu kan. Naik kelas ekonomi. Cuaca buruk lagi. Ngulek gitu ya, balik lagi lah di bendara ya. Lah bebulan lah. Itu segerakan ya. Jadi itu segera tuh mengurus mayit atau mengubur mayit gitu kan. Kemudian membayar hutang, mengawinkan anak gadis. Itu percepat kalau sudah ada ya. Sekolah dek nggak mau lagi ya, sekolah nggak mau, begawe nggak mau ya, gawenya marah-marah ya, ada pintu ditendang beledak beleduk ya, kadang-kadang ada piring diterbang gitu kan, dipentung seentah. Itu ciri-ciri lah sudah mau kawin anak gadis itu ya gitu kan. Jadi sempat disegerakan kawin kalau anak gadis. Kalau kamu malu bilang aja sama saya, nanti saya bilang sama mama kamu ya. Ya kan? Pak Ustadz, aku nggak tahan lagi, saya mau kawin, saya malu sama bilang sama emak. Biar saya bilang ya. Nggak apa-apa, nggak pakai duit, bilang gratis ya. Gitu kan? Sudah disegerakan. Pakai rumus atau ya. Kan sudah saya beri rumus cara mendapatkan calon itu kan, speak up, kemudian apa lagi, action, ketiga adalah motivation gitu kan, motivasi maksudnya ya. Pertama speak up, katakanlah ya gitu kan, bismi gitu kan, katakanlah. Kemudian action ya, action, tahu action maksudnya gitu kan, sebut dulu kan siapa calonnya, tentukan turunannya bagus ya, pendidikan seperti ini, yakinlah ya. Jadi kalau ingin dapat jodoh jangan pakai akal, cukup pakai hati. Kalau pakai akal enggak dapat ya. Ingat itu. Kalau ingin dapat jodoh pakai akal, lambat dapatnya. Mikir nganternya orang tuanya 10 juta cuman bisa sedekah mie. Enggak bisa nanggap kesidahan organ, biasa kan begitu kan. Ujung-ujungnya mikir-mikir ya, malu sama tetangga, ujung-ujung deh kawin-kawinnya. Menunggu diantar orang yang duitnya banyak. Itu kalau pakai akal ya. Tapi kalau pakai hati, yang penting suka sama suka, agamanya benar, cukup bawa ke KUA ya. Kalau malu beli kue ya, biskuit Roma sebungkus, beli kopi luwak 4 bungkus ke saksi ke P3N. Sah ya. Mas kawinnya apa? Ya, duit 10.000 jadilah. Atau 50.000 ya. Misalnya, atau jangan terlalu berat ya. Misalnya 1 gram emas, 1 gram ini sekarang 1 juta lebih kan. Ya kan? Kalau dulu 500 lebih 1 gram, itu tergantung karatnya ya. Gitu ya, masa 1 gram emas gak terbeli ya, gitu. Daripada harus bayar organ sekian juta, bayar sewa sontok pelaminan sekian, dipikir siang tidak bisa tidur, malam apalagi ya kan, ujung-ujungnya ndak lalu ya. Pokoknya pakai hati ya, ya gitu kan. Jadi pertama sebut ya, speak up, kedua action ya. Tahu action maksudnya? Udah kami sudah jelasin kan? Action ya. Ya kan? Action, buktikan gitu kata-kata kita itu. Cinta ya. Kata-kata cinta tuh perlu pengorbanan, coy.
harus ada pengorbanan, ya. Kemudian ada motivasi ya, ada motivasi dukung. Oh misalnya calon istri itu sedang kuliah, dukung ya, minimal kepung bahasa sini, oh minimal bantu gitu ya, semangat supaya calon istri kita masih S2 nih, nungguin S3 gitu kan. Nggak apa-apa, jadi dukung sama kita ya, bila perlu bantu biayanya gitu kan. Tapi jangan jadi hianat yang ngebiaya ya, calon suami yang ini sudah sukses kawin ke yang lain. Itu namanya istri nama adalah gadis biadab terkutuk. Ada enggak gadis terkutuk ya? Di ketika sekolah yang ngebiaya sampai kuliah si Jaid gitu kan contoh. Sudah kuliah, sudah tamat, sukses, kawin ke si Umar. Itu namanya istri atau wanita terkutuk. Nyakitin hati orang nih. Hati-hati. Itu kan udah motivasi, beri motivasi, dukung ya. Gitu. Jangan sampai itu 3 aja syaratnya sudah saya jelasin. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kuncinya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim 3 kuncinya. Jadi sebut ya, kemudian action dan motivasi ya. Catatannya tadi setelah dimandikan dianggap sempurna, kemudian dikeringkan pakai handuk ya. Atau pakai yang lain, yang penting handuk ya. Yang penting kering maksudnya. Jangan sampai tersisa percikan-percikan air yang dilekuk-lekuknya sampai kering gitu kan. Kemudian disisirin ya, pakai sisir, disisir gitu kan. Nah, kalau perempuan diuntun, ini diselampet gitu ya. Catatan, apabila si mayat belum dimandikan, maka sholatnya pun tidak sah ya. Jadi mau sholat goib ya, misalnya kita sholat goib, itu apabila si mayitnya sudah dimandikan. Ya, kalau mayitnya belum dimandikan tidak sah sholat goibnya. Ya, kita sholat goib yuk, dimandiin belum, ya nggak sah. Ya. Sahnya nyolatin si mayit itu apabila sudah dimandikan, gitu kan. Seperti mayat yang tertimbun tanah atau mayat yang tenggelam di lautan sehingga tidak bisa ditemukan, maka tidak boleh disolatkan sholat goib karena belum dimandikan atau disucikan. Atau bahkan sekalipun dimandikan oleh para malaikat, maka tetap sholat jenazahnya tidak dianggap sah, kecuali kalau mayat itu sendiri yang memandikan dirinya sendiri ya. Misalnya dengan karomah gitu kan, punya kelebihan mayat itu, di ketika memandikan bisa hidup, memandiin dulu, sudah mati lagi, bisa dengan karomah. Tapi mungkin menakut orang hidup gitu ya, misalnya, ini bukan misal. Atau dimandikan jin, maka sah-sah aja disolatkan tanpa dimandikan lagi oleh kita dengan alasan cukup atau ya antara jin dan kita sama-sama tertaklif hukum syara. Nah, mungkin sekian dulu ya, kita insya Allah sambung ya. Sekarang mudah-mudahan ada manfaatnya. Lanjut kepada kitab fikih.